Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis matriks, sekarang tentang operasi aljabar dari matriks. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks ini ada sifat-sifatnya. Jadi untuk sifat-sifat penjumlahan matriks itu ada 4. Yang pertama, matriks A ditambah matriks B itu sama artinya dengan matriks B ditambah matriks A. Ini namanya sifat komutatif. Terus yang kedua, matriks A ditambah matriks B di dalam kurung ditambah matriks C itu sama artinya dengan matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C dalam kurung. Itu namanya asosiatif. Maksudnya dalam kurung ini bisa yang dalam kurung dulu kerjakan baru ditambah C. Itu sama artinya dengan yang dalam kurung B tambah C dulu dikerjakan baru ditambah A. Terus yang ketiga, sifat yang ketiga, ada matriks A ditambah matriks 0. 0 ini adalah matriks 0 ya. Kan kalian sudah kemarin belajar jenis matriks 0 itu artinya apa. Jadi matriks A ditambah matriks 0 itu sama dengan matriks 0 ditambah matriks A. Itu sama dengan A sendiri. Jadi matriks 0 itu adalah matriks yang elemen-elemennya semua angkanya 0. Terus sifat yang keempat, matriks A ditambah negatif matriks A itu sama dengan 0. Jadi untuk penjumlahan matriks ini, penjumlahan dan pengurangan matriks ini hanya bisa dilakukan kalau ordonya sama. Jadi ketika ordonya matriks A 2 kali 2, ordo B juga harus 2 kali 2 baru bisa ditambahkan atau dijumlahkan. Kalau misalkan ordonya mereka berbeda, yang matriks A 2 kali 1, yang matriks B 1 kali 2 itu tidak bisa dijumlahkan. Terus yang pengurangan matriks juga sama, tapi dia tidak memiliki sifat-sifat seperti penjumlahan. Cuma matriks A dikurangi matriks B itu sama artinya dengan matriks A ditambah negatif dari matriks B. Jadi ini sama aja seperti penjumlahan bilangan biasa, cuma dia dalam bentuk matriks. Ingat, penjumlahan dan pengurangan matriks ini hanya bisa dilakukan jika urdunya sama atau ukuran matriksnya sama. Kalau ukuran matriksnya tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, misalkan Ibu berikan matriks yang pertama ini 3, 2, min 1, 4. Ditambah dengan matriks 5, min 7, min 3, 2. Nah, berapa hasil penjumlahan dari kedua matriksnya ini? Oke, kita mulai jumlahkan. Nah, ini kan ordonya sama. Yang kiri 2 kali 2, yang kanan juga 2 kali 2. Karena ordonya sama atau ukurannya sama, berarti matriks ini bisa dijumlahkan. Dijumlahkannya itu sesuaikan dengan elemen-elemen yang bersesuaiannya. Misalkan ini 3 ini sesuai dengan 5, berarti 3 ditambah 5 adalah 8. Terus 2 ditambah min 7 adalah min 5. Terus ini min 1 ditambah min 3 itu min 4. 4 ditambah 2 itu 6. Jadi hasil penjumlahan dua matriksnya ini adalah 8, min 5, min 4, 6. Itu untuk penjumlahan matriks. Oke, untuk contoh yang kedua, coba kalian perhatikan ke depan. Ini ada dua matriks yang Ibu berikan. 5, min 4, 3, 7 dikurangi. Nah, ini pengurangan. Dikurangi matriks min 1, 3, 5, 4. Nah, berapa hasilnya? Jadi pengurangannya juga sesuaikan dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi ini 5 dikurangi negatif 1 yaitu 6. Terus min 4 dikurangi 3 itu min 7. 3 dikurangi 5 itu min 2. 7 dikurangi 4 adalah 3.
Jadi hasil pengurangan matriks yang Ibu berikan ini adalah 6, min 7, min 2, 3. Bagaimana, paham? Oke, untuk contoh yang ketiga, misalkan diberikan dua matriks, yaitu matriks P dan matriks Q. Matriks P-nya itu 5, min 4, 2, min 2, 7, 3. Matriks Q-nya itu 1, 2, 3, min 4, 5, min 6. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu P ditambah Q itu berapa? Nah, coba perhatikan. P-nya ini ukurannya adalah 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi 3 kali 2. Sedangkan matriks Q-nya ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 2 kali 3. Matriks P dan matriks Q punya ukuran yang berbeda, urdunya berbeda. Berarti kalau misalkan pertanyaannya P ditambah Q berapa, itu tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Karena ordo matriks P dan ordo matriks Q itu berbeda di penjumlahan maupun pengurangan matriks. Ketika ordonya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Terus pertanyaan yang kedua, yang B, jika X ditambah P transpose, ini simbol transpose, kalian sudah pelajari dua pertemuan sebelumnya, sama dengan Q, tentukan matriks X. Jadi kalau kalian mau nyari matriks X, berarti kan kita harus pindah ruas nih. P transposnya pindah ruas ke kanan. Jadi X sama dengan Q dikurangi P transpos. Kenapa ini dikurang? Karena yang awalnya di kiri tambah dibawa ke kanan, jadi dikurang P transpos. Ketika sudah ketemu bentuk seperti ini, kita tinggal masukkan matriks P dan Q-nya. Jadi X sama dengan Q-nya berapa? Q-nya adalah ini. 1, 2, 3, min 4, 5, min 6. Terus P transpos. Ingat, ini adalah P-nya. Kalau P transpos berarti tinggal dibalik. Yang awalnya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi P transposnya ini yang awalnya 5, min 4, 2 ini ke bawah, kalian tulis ke samping. Jadi 5, min 4, 2. Terus ini min 2, 7, 3 itu ke bawah, kalian tulis ke samping. Min 2, 7, 3. Nah, ini adalah P transpos. Ketika kalian sudah mengubah dia menjadi P transpos, ternyata ordonya dia sama. Jadi bisa dikurangkan. Kita tinggal kurangkan. Ini 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 5 berapa? Min 4. 2 dikurangi min 4 adalah 6. 3 dikurangi 2, 1. Terus di bawahnya min 4 dikurangi min 2, yaitu min 2. 5 dikurangi 7, yaitu min 2. Min 6 dikurangi 3, berarti min 9. Oke, ini sudah hasil dari pengurangannya. Jadi matriks X-nya kita sudah ketemu, yaitu min 4, 6, 1, min 2, min 2, min 9. Ini matriks X-nya. Oke, itu tadi 3 contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk latihan soal, kalian buka LKS Uji Kompetensi 2, halaman 40. Kalian kerjakan untuk latihan soalnya itu. Untuk soal nomor 1, itu kalian kerjakan yang C. Untuk soal nomor 2, kalian kerjakan yang B. Dan untuk soal yang ketiga, kalian kerjakan yang A. Jadi untuk yang 1C ini adalah pengurangan matriks,
Yang 2B ini adalah penjumlahan matriks sekaligus ada transposnya. Terus yang ketiga itu ada penjumlahan matriks sekalian menentukan nilai X dan Y melalui kesamaan matriks seperti dua pertemuan sebelumnya. Ingat, kesamaan matriks menentukan nilai X dan Y, tapi ini dijumlah dulu. Setelah dijumlah baru disamakan dengan ruas kirinya. Oke, itu saja 3 soal yang harus kalian kerjakan dan nanti jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.